Oke, sudah. Terima kasih ya. Semoga di tampilan Ananda semua sudah muncul. Oke. Ya, ini salah satu diskusi awal dari teman kita ya. Di sini ada kelompoknya Eli, Nafa, Reynava, Salwa, dan Selvi ya. Oke. Kalau dari formatnya ini sangat rapi sekali ya. Kita akan bahas nih. Oke, konsep kegiatan usaha pariwisata, nama kelompok. Hebat nih sudah ada nama kelompoknya ya. Kalau nama kelompok bebas boleh ditentukan nanti oleh anggota kelompoknya ya. Kemudian untuk peran dari kru setiap anggotanya, ini juga sudah bagus ya, sudah tersusun. Jadi dari mulai produser sampai dengan video editor sudah dipikirkan dengan matang. Kira-kira nanti siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Walaupun pasti ketika terjun langsung, ya ketika proses pembuatannya pasti memang saling membantu kan. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang peranannya itu lebih dari satu. Ya silakan saja diatur, asalkan tidak terlalu memberatkan satu orang. Ya. Nah, di sini yang akan kita kenali ya dari ide bisnisnya kelompok Eli dan rekan-rekan ya. Mereka mengambil fokus pada kegiatan sponsorship ya. Oke. Ide bisnisnya yaitu dunia yang terimbas arus globalisasi seperti saat ini telah memunculkan banyak kesempatan baru. Pariwisata menjadi salah satu anak emasnya. Wisatawan domestik maupun mancanegara sama-sama ingin mengeksplor tempat-tempat baru sebanyak mungkin. Tidak hanya bagi wisatawan, kesempatan baru ini juga menjadi sasaran banyak pemodal yang melihat adanya pasar strategis baru. Maka dari itu, kami memilih bisnis ide sponsorship karena kami mampu berkontribusi dengan perusahaan pariwisata untuk mempromosikan objek wisata. Oke. Kalau kita lihat dari idenya, ini luar biasa sekali karena berhasil menemukan peluang dari kondisi yang ada di masyarakat, ya kan? Salah satunya fokusnya pada perusahaan pariwisata. Oke, Madam coba ingin mendengar suaranya dari perwakilan kelompoknya. Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum Madam mengajukan pertanyaan? Oke. Madam ingin bertanya boleh ya kepada kelompok ini ya. Rencana awalnya nih, ya kan temanya mengambil fokus pada sponsorship. Nah, kira-kira alur ceritanya ingin seperti apa? Bolehkah disampaikan? Silahkan oleh perwakilan kelompoknya. Iya, boleh, Madam. Oke, silahkan, Ray. Jadi, rencana awalnya itu kan kenapa kita ngambil sponsorship, karena kita tuh jadi rencananya tuh pengen mengeksplor satu objek wisata yang emang belum orang tahu, terus kita promosiin supaya satu objek wisata itu berkembang dan semua orang itu tahu. Dan kita tuh bikin videonya tuh kayak video apa ya namanya, kayak adalah nanti gitu. Aku bingung jelasinnya. Oke, kalau destinasi wisatanya, calon destinasinya apakah sudah terfikirkan? Kalau calon destinasi wisatanya sih belum ada, masih cari-cari yang cocok gitu. Oke, terima kasih. Berarti sambil berjalan ya, sambil ada proses, sambil berjalan. Ya, ini bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompoknya Eli, Nafa, Ray, Salwa, dan Selvi ya. Secara konsep ini sudah matang sekali. Ketika digarap dengan serius pasti akan menghasilkan video yang luar biasa. Baik, kita akan bahas kelompok selanjutnya ya. Di sini tampilannya masih terlihat ya. Oke. Kelompoknya Vicky ya. Oke.
Kelompoknya Vicky, anggotanya ada Vicky, Meilani, Niswa, Korina, Rima. Oke, nah Madam tertarik nih ketika Ananda kelompoknya Vicky dan teman-teman tertarik untuk fokus pada virtual tour ya. Ini sungguh luar biasa sekali karena virtual tour itu sebetulnya memang sudah ada sejak lama teknologinya ya, tetapi memang begitu pesat, begitu dikembangkan lagi pada saat-saat ini ya. Oke, produsernya itu ada Vicky, ya, penulis naskahnya ada Meilani, kemudian direkturnya ada Niswa, ya, penata suaranya ada Korina, video editornya ada Rima. Oke, secara konsep juga sudah matang nih terkait job desk-nya ya, tetapi Madam belum menemukan idenya, ide bisnisnya ingin seperti apa. Oke, bolehkah Madam mendengar perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan ide bisnisnya? Oke, bolehkah? Ada Rima, Vicky, Niswa, Korina, Meilani. Ya, karena kalau sudah dipilih kan ini fokusnya di virtual tour. Nah, kira-kira rencananya seperti apa yang ingin digarap di kelompok Ananda? Silahkan. Iya, Madam. Oke. Boleh. Ide atau konsep kami yaitu virtual tour. Yang telah kita rencanakan yaitu merupakan salah satu museum bersejarah di Kota Bandung. Tujuan dari konsep ini, kita merencanakan ide ini itu karena biasanya masih terdapat beberapa orang yang masih kurang mengenal tempat tersebut. Karena tempat tersebut memiliki kesan horor dan mistis, maka akan diangkat juga dari sisi sebelah itu. Ini untuk menarik atensi masyarakat dan calon wisatawan juga. Dan nantinya akan disampaikan cerita bersejarahnya secara tidak langsung. Oke, terima kasih Vicky. Kalau kita dengar bersama-sama ya tadi konsep alur video yang disampaikan oleh Vicky ini luar biasa sekali ya. Ketika membahas objek wisatanya, museum ya, yang mungkin masih rahasia nih museumnya, museum apa ya. Kemudian ingin membahas juga dari sisi yang belum diketahui banyak oleh masyarakat luas. Oke, semoga bisa terrealisasikan ya. Ini bagus sekali konsepnya. Kalaupun memang mungkin di saat ini kita terbatas untuk betul-betul terjun langsung karena pandemi juga kan, otomatis akses kita untuk menjangkau atau untuk mendatangi destinasi wisata atau objek wisata tertentu itu terbatas juga. Ya semoga tetap bisa terrealisasi ya walaupun dengan keterbatasan yang ada. Mungkin kalau sekarang kita belum bisa langsung membuat video di tempatnya gitu ya. Oke, tetapi semoga nanti kita lihat lagi timeline kita apakah memungkinkan atau tidak. Kalaupun belum memungkinkan, kita akan tetap mengupayakan proyek ini berjalan tetapi sesuai dengan batasan yang kita punya. Oke, bagus ya kelompoknya Vicky, Meilani, Niswa, Korina, dan Rima mengangkat fokus yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian siswa belum tentu siap nih untuk mengambil tema virtual tour ya. Oke, apresiasi sekali ya untuk kelompoknya Vicky, Meilani, Niswa, Korina, dan Rima. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Salsa nih ya. Kelompoknya Salsa dan teman-teman ya. Anggota kelompoknya ada Azmi, Fahreza, tentunya Salsa, ada Sally, ada Iin ya. Oke, di sini pembagian job desk-nya juga sudah siap ya, sudah matang. Untuk produsernya ada Azmi ya, penulis naskahnya ada Iin, kemudian direkturnya ada Salsa. Oke, penata suaranya ada Sally, video editornya ada Fahreza ya.
Ide bisnisnya yaitu mempromosikan salah satu potensi wisata di Bandung, yaitu Sanghyang Heuleut ya. Betulkah pelafalannya? Oke, karena Madam lidah Betawi ya, khawatir salah. Kemudian ide ceritanya memperkenalkan diri sebagai anggota komunitas pecinta wisata, bertujuan mempromosikan potensi wisata yang masih belum populer di kalangan masyarakat dengan menampilkan keunikan, keindahan, dan hal-hal lainnya yang ada di tempat tersebut. Promosi dikemas dengan visualisasi objek wisata yang menarik perhatian. Oke. Kelompoknya Salsa dan rekan-rekan, ini juga bagus ya konsepnya. Karena sudah menentukan nih objek wisatanya, ingin apa destinasinya ya. Oke, Madam ingin dengar suara dari perwakilan kelompok ya. Bolehkah diceritakan terkait objek wisata ini? Ya, Madam. Oke, silakan Salsa. Jadi awalnya ide objek wisatanya itu dari Azmi. Terus setelah kita cari informasinya, jadi konsepnya kita itu ingin memperkenalkan salah satu objek wisata yang menurut kami belum begitu banyak diketahui masyarakat. Kalau untuk sekarang istilahnya ini hidden gem ya, Madam. Iya. Terus insya Allah nanti untuk video promosinya ini akan kita kemas dengan semenarik mungkin untuk membuat masyarakat jadi pengen datang ke sini gitu. Oke, kalau boleh tahu ini lokasinya di mana? Izin menjawab, Madam. Boleh, silakan. Di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Oke, apakah akses ke sana itu dekat dengan rumah Ananda atau gimana nih sampai bisa ketemu ada potensi di sana? Sebenarnya nggak dekat dengan lokasi rumah kami, cuman memang mencari yang unik aja gitu, Madam, unik dan tersembunyi gitu. Oke, baik, terima kasih. Berarti kita simpan dulu ya apa keunikannya gitu, agar penasaran teman-teman semoga nanti bisa terjawab dari karyanya Salsa dan rekan-rekan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Tadi kita baru membahas 3 kelompok, tapi masing-masing sudah punya keunikannya masing-masing ya, kehebatannya masing-masing ya. Kalau dari kelompoknya Salsa ini sudah fokus menentukan destinasinya apa ya. Jadi untuk kedepannya akan memudahkan pekerjaan dari tugas kelompoknya ya, jadi tinggal fokus aja dengan destinasi wisata yang sudah ditentukan di awal ya. Luar biasa, hebat nih. Kita bahas lagi ya kelompok selanjutnya, ada kelompoknya Cindy dan rekan-rekan, namanya kelompok fosil. Hebat nih ya, namanya bagus sekali. Oke, ide ceritanya ya atau ide bisnisnya di sini adalah video promosi Museum Geologi menggunakan video yang diambil dari internet dengan voice over kembali oleh kelompok kami. Nah, kelompok Cindy dan rekan-rekan ini sudah matang berarti ya, sudah terpikirkan konsepnya gitu ya, sehingga bisa dituliskan dalam satu kalimat ya. Video promosi Museum Geologi menggunakan video yang diambil dari internet dengan voice over kembali dari kelompok kami. Sebetulnya karena ini bentuknya penugasan, tentu masih diperbolehkan ya ketika Ananda nantinya mengambil sumber lain yang diangkat dalam video. Hanya saja mungkin sumber yang diambil itu harus dipastikan dulu nih apakah memang boleh kita ambil ataupun harus ada izin dulu dan sebagainya gitu. Alangkah lebih baik memang ketika
membawa konten ke dalam karya digital ya, segala sesuatu yang diupload itu memang yang bebas untuk diupload oleh orang lain gitu. Misalkan kalau bentuknya foto, ya lebih amannya foto hasil jepretan kita sendiri nih, atau memang foto yang boleh dipergunakan untuk orang lain untuk di-share ulang. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dikondisikan saja. Sebetulnya kalau mengetahui apakah suatu gambar itu hak ciptanya boleh dipergunakan lagi oleh kita atau memang harus izin terlebih dahulu, sebetulnya bisa dicek di keterangan gambarnya ya. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya mengetahui lisensi suatu gambar atau video yang ada di internet ya. Nah, tapi karena kita bentuknya pembelajaran, boleh saja ketika mengambil referensi yang boleh digunakan, tetapi tetap mencantumkan sumber di dalam videonya nanti ya. Dan semoga jika mengambil video atau referensi dari sumber lain, mungkin tidak hanya dari satu sumber saja ya, tapi dari beragam sumber, sehingga video Ananda nanti memang betul-betul menghasilkan video baru gitu, karena sumbernya banyak, kemudian oleh Ananda dikemas lagi sedemikian rupa gitu ya. Nah, tapi tetap dicantumkan setiap sumbernya ya. Nanti prosesnya pun akan kita jalani bersama-sama ya, jadi semoga tidak ada kesulitan. Tapi sudah bagus ini dalam penentuan objek wisatanya, kemudian jalan videonya nanti seperti apa sudah terbayang, sudah bagus sekali ya. Oke, untuk perannya di sini, peran untuk job desk-nya, sutradaranya ada Ani, penulis naskahnya ada Efriani, sinematografernya ada Ratu, penata suaranya ada Nabila, video editornya ada Cindy. Oke, bagus sekali ya. Kemudian Museum Geologi itu selalu banyak peminatnya ya, karena kalau tidak pandemi kan setiap hari pasti, hampir setiap hari ya, pasti kita sering lihat nih ada banyak bis berjejer gitu ya. Kalau tidak pandemi pasti rombongan dari sekolah-sekolah dan dari luar kota Bandung kebanyakannya yang beramai-ramai gitu ya mengunjungi Museum Geologi. Jadi sangat ikonik sekali ya. Pasti kalau dari luar kota Bandung ketika ada acara study tour ke Bandung, salah satunya kebanyakan itu pasti mengunjungi Museum Geologi. Jadi walaupun mungkin sudah banyak di sana atau di luar kita yang membahas ini ya, nah tetapi kalau kita membahas ini juga semoga tetap bisa menjadi info yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, karena memang peminat Museum Geologi pasti dari tahun ke tahun itu tetap banyak gitu ya, malah semakin bertambah ya, terutama sasarannya adalah rombongan sekolah untuk mengedukasi ya kan. Jadi bagus sekali ya, semoga terrealisasi dan nama kelompoknya juga sudah sesuai dengan temanya ya, tema objek wisatanya. Oke, luar biasa. Baik, ya kelompok Ratu juga sama ya, karena satu kelompok tadi. Selanjutnya, oke, kelompoknya Risti dan kawan-kawan, anggotanya ada Amanda, ada Awanis, ada Henry, ada Risti, ada Sari ya. Konsep kegiatan usahanya yang dibahas yaitu ide bisnis souvenir bola-bola peyem. Oke, betulkah pelafalannya? Peran masing-masing anggotanya, sutradaranya Amanda, penulis naskahnya Risti, sinematografernya Sari, ya. Kemudian penata suaranya ada Endriani, video editornya ada Awanis. Oke, ini konsep yang unik nih ya. Kalau tadi teman-teman yang lain fokusnya di objek atau destinasi wisata tertentu, kelompoknya Amanda dan rekan-rekan ini fokusnya pada souvenir ya. Ini sesuatu yang baru nih ya, bola-bola peyem. Oke, Madam ingin dengar suara dari perwakilan kelompoknya, bolehkah menceritakan ke kita apa bola-bola peyem ini?
Iya boleh, Madam. Jadi pertama-tama alasan kenapa kita pilih kuliner itu karena kan Bandung itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kuliner ya. Pasti banyak turis yang datang untuk sengaja nyobain kuliner-kuliner Bandung. Nah, kenapa sih kita pilih peyem bola-bola peyem ini? Karena sebenarnya kan kita tuh pengen melestarikan makanan yang apa ya? Yang dari zaman dulu gitu, makanan yang emang udah lama, udah khasnya dari Bandung, supaya nggak kegeser sama makanan-makanan baru gitu, sama kuliner-kuliner baru. Makanya kita pilih bola-bola peyem ini. Terus kita juga berpikirnya nanti ke depannya untuk si kuliner ini dimasukkannya tuh ke kayak tempat khas oleh-oleh di Bandung atau di online shop gitu, Madam. Jadi turis-turis yang datang ke Bandung tuh bisa nyobain loh gitu, bisa tahu oh Bandung juga terkenal sama peyemnya ya gitu, Madam. Oke, jadi bola-bola peyem ini makanan ya? Betulkah? Iya, Madam, makanan. Bentuknya bola-bola, peyemnya dibentuk bola-bola kah? Iya, seperti itu, Madam. Jadi peyemnya dibentuk bola-bola gitu. Kalau misalnya untuk dimirip-miripin, mirip ini ya, Madam. Mirip bola-bola ubi. Bola-bola ubi? Jadi gimana ya? Jadi si peyemnya tuh pokoknya kita iniin sama bahan-bahan lain kan, terus nanti dibentuk bulat-bulat, nah nanti tinggal digoreng doang gitu, Madam. Jadi gimana ya? Oke, gak apa-apa disimpan aja nanti ya untuk kejutan. Jadi nanti teman-teman yang lain, termasuk Madam penasaran, semoga penasarannya bisa terjawab ketika melihat karya Ananda nanti. Tapi Madam ingin bertanya lagi, kalau munculnya inspirasi bola-bola peyem ini dari manakah? Apakah memang sebelumnya ada yang pernah membuat atau bagaimana? Awalnya untuk ide awalnya tuh dari awalnya, Madam. Nah, kebetulan juga kan di kelompok kita tuh Sari lumayan jago masaknya gitu ya. Jadi kata Awan, kenapa nggak coba aja gitu buat makanan? Nah, karena kita juga pengen melestarikan kuliner khas Bandung, kita jadi pilihnya peyem bol itu, bola-bola peyem. Oke, tapi gitu, sebelumnya Madam, apakah pernah membuat yang bola-bola peyem ini kah? Belum, Madam. Oke, belum. Baik, terima kasih. Berarti sambil ini juga ya, bereksperimen. Tapi sepertinya sih akan sangat luar biasa ini hasilnya ya. Kita jadi membayangkan bola-bola peyem pagi-pagi ya. Semoga sudah sarapan semuanya. Oke, bagus sekali ya ini memberikan ide segar yang baru ya, gitu ketika teman-temannya dengan destinasi wisata pembahasannya. Nah, akhirnya ada juga nih yang membahas tentang souvenir dan ini terobosan baru kan. Sebetulnya mungkin lebih ke oleh-oleh makanan khas ya, gitu. Luar biasa, ini bagus sekali. Semoga bisa terrealisasi. Nah, kalau bentuknya seperti ini artinya masakan ya atau makanan yang bisa kita proses atau bisa kita buat di rumah masing-masing kan sepertinya. Mungkin untuk pembuatan videonya ini akan lebih memudahkan ya, karena memang tidak mengharuskan kita untuk pergi ke objek wisata tertentu atau destinasi tertentu, karena mengingat sedang masa pandemi ya, jadi kita mempunyai keterbatasan juga untuk berpergian. Nah, ketika teman-teman dari Amanda dan rekan-rekannya berhasil melihat peluang itu dan mendapatkan ide untuk membuat bola-bola peyem yang bahkan sebelumnya belum pernah dibuat ya, ini luar biasa sekali ya. Semoga bisa terrealisasikan bola-bola peyemnya ya. Ini karena peluangnya bisa kita usahakan dari sekarang ya.
semoga bisnis ini juga bisa berjalan walaupun nanti Ananda sudah lulus dari SMK ya. Ketika diseriusi ini akan menjadi peluang besar karena memang belum pernah ada kan ya. Jadi sebetulnya ini kalau belum pernah ada gitu ya, sebelumnya belum pernah ada, nanti Ananda ini bisa menerbitkan kekayaan intelektualnya ya, atau hak ciptanya ya. Ini luar biasa sekali. Nanti juga akan kita bahas di mata pelajaran PKK bagaimana kita mengurus ya terkait perizinan atau hak atas kekayaan intelektual terkait produk atau jasa yang betul-betul baru kita ciptakan ya. Oke, terima kasih kelompoknya Amanda dan rekan-rekan. Oke, ini kelompoknya Corina tadi sama ya dengan kelompoknya Vicky dan rekan-rekan yang virtual tour. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kelompok Dandelion nih. Anggotanya ada sutradaranya Zia, ya, penulis naskahnya Desi, direkturnya ada Elsa, penata suaranya ada Giska, video editornya ada Mela. Oke. Ide bisnisnya yaitu membuat paket tur wisata alam. Tujuan dari paket tur ini adalah sebagai sarana untuk menenangkan pikiran di alam bebas dari pengapnya situasi pandemi seperti sekarang ini. Tentunya sambil memperhatikan segala protokol kesehatan yang berlaku. Oke. Untuk ide ceritanya sendiri, membuat mini drama di awal video sebagai ilustrasi keadaan orang-orang yang pengap karena situasi pandemi. Setelah itu bergeser pada scene untuk mempromosikan paket wisata tur alam yang sudah kelompok kami buat. Oke, bagus nih ya. Secara konsep dan langkah-langkah sudah mulai terbayang nih ya. Pertama, isi videonya seperti apa, di sini juga sudah mulai disebutkan ya. Ada mini drama dulu di awal ya. Kemudian nanti bergeser pada promosi paket wisatanya ya. Dan di sini ada peluang yang dibahas ya karena melihat situasi pandemi. Nah, Ananda, Zia dan rekan-rekan ini membahas peluang itu gitu. Jadi istilahnya bisa dikatakan ya promosi ini muncul ketika ada pandemi kan. Nah, ini bagus karena melihat peluang yang ada berdasarkan kondisi. Oke. Madam ingin dengar suara dari perwakilan kelompoknya. Bolehkah? Iya, Madam. Oke, Desi, terima kasih. Madam ingin bertanya nih terkait di sini kan tujuan dari paket tur ini adalah sebagai sarana untuk menenangkan pikiran di alam bebas dari pengapnya situasi pandemi. Oke, kira-kira apa yang akan dibahasnya untuk merealisasi menenangkan pikirannya? Itu seperti apa kira-kira nanti? Untuk objek wisata alamnya mungkin kita bakal kayak ke tempat destinasi yang banyak melakukan kegiatan fisik, Madam, karena kayak misalkan contohnya body rafting di alam bebas gitu, contohnya kayak mungkin di Pangalengan gitu. Terus kan kebanyakan orang-orang di situasi pandemi mungkin banyak diam di rumah, Madam. Nah makanya lewat paket tur ini pingin bikin kegiatan-kegiatan yang bikin orang-orang jadi gerak gitu, Madam, di alam tentunya gitu. Oke, bagus sekali, terima kasih Desi. Kalau kita dengar bersama-sama tadi ya konsepnya membahas tentang kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilakukan di destinasi tersebut ya. Itu bagus sekali. Jadi ketika pandemi seperti ini kan memang aktivitas kita terbatas ya, sehingga kebutuhan kita untuk berlibur dan berwisata memang kebanyakan tertunda gitu ya, malah mungkin tidak terrealisasikan sama sekali sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, semoga mungkin dengan adanya proyek ini ya, walaupun mungkin kita juga belum bisa mengambil kesimpulan ya apakah nanti untuk proses pembuatan proyeknya khususnya pada kelompok ini karena temanya betul-betul membahas kegiatan yang bisa dilakukan di destinasi wisata tertentu ya.
gitu. Apakah kita bisa mengambil gambar langsung di sana, ataukah mungkin karena terbatas masih pandemi, kita sementara ini menggarapnya via daring dulu, misalkan mengambil dari referensi yang ada, kemudian kita akan bahas, ya. Nanti menyesuaikan saja ya. Jadi harapannya proyek ini walaupun harus tetap berjalan, tapi tidak memberatkan Ananda. Kalau misalkan memang belum boleh berpergian keluar gitu ya, maka kita akan menggarap proyek ini ya dengan semampunya kita saja. Jadi mengambil referensi yang memang ada di internet gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Tapi ini bagus sekali karena memang ada fokusnya membahas pada sisi masa pandeminya ya. Jadi nanti bisa juga nih sambil membahas destinasi tertentu misalkan ya. Karena di sini kan objeknya atau destinasinya belum disebutkan nih mau di mana kan fokusnya. Nanti bisa juga sebetulnya videonya awalnya adalah banyak membahas tentang ini ya, bagaimana cara kita menenangkan pikiran, ya kan? Nah, nanti lama-lama membahas menenangkan pikiran di alam bebas, hingga akhirnya orang mungkin nggak akan terbayang kalau ujung-ujungnya videonya membahas promosi wisata gitu. Nah, itu bisa dikemas semenarik mungkin ya, tapi mungkin ada konsep lain dari Desi dan rekan-rekan, silahkan nanti semoga bisa terrealisasikan. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih kelompok Dandelion. Oke, selanjutnya bagi yang sudah mengupload ke LMS, sudah Madam bahas semua ya? Apakah ada yang terlewat? Semoga tidak ya. Oke, nah ini kan ada yang belum mengumpulkan nih di LMS-nya, tetapi teman sekelompoknya sebetulnya sudah. Nah, nanti jangan lupa untuk di-upload lagi gitu oleh teman yang belum menguploadnya gitu. Karena kan walaupun tugasnya kelompok, tapi tetap ada nilai individu yang diperoleh. Kemudian karena ini masih pembahasan konsep, maka nilainya ya kita sesuaikan ya sebagai semangat di awal. Semoga nilai 100 ini bisa dipertahankan oleh Ananda ya. Kita akan melanjutkan lagi nanti dengan progres yang ada selanjutnya ya. Jadi untuk kegiatan pertama di proyek ini kan Ananda sudah menyelesaikan nih, tapi mungkin ada satu kelompok lagi ya yang Madam belum terima laporannya dari kelompok David dan teman-teman. Semoga nanti bisa segera menyusul di LMS-nya ya. Oke, terkait kegiatan ini, proyek ini tidak ada betul atau salah ya, karena secara konsep pasti setiap kelompok punya keunikannya masing-masing ya, punya rencananya masing-masing. Pembahasan kita di hari ini pun mungkin nanti bisa berkembang lagi dan ternyata lebih hebat lagi nanti realisasinya. Jadi, Madam apresiasi sekali kepada 12 UPW 1 ya, dengan segala ide hebatnya. Luar biasa berhasil mengkonsepkan sehebat ini gitu, walaupun pasti ketika diskusinya ada aja kendalanya ya, misalkan dari mulai internet ya harus ada kuota, kemudian pasti ketika merundingkan ini ya kan harus menunggu hasil diskusi dari semua rekan kelompok kan. Mungkin ada yang sampai mengadakan meeting virtual atau video call dengan teman sekelompoknya. Luar biasa sekali ya. Padahal ini baru tahap awal mungkin yang sebetulnya belum merealisasikan proyeknya kan, belum
membuat videonya, belum pengambilan gambar dan segala macamnya, tapi sudah luar biasa perjuangannya gitu. Apalagi nanti ya ketika memang sudah pada tahapan prosesnya gitu. Tapi kita akan jalankan bertahap. Nah, untuk kegiatan hari ini ya, setelah kelas virtual masih ada waktu, silakan Ananda matangkan kembali konsep dari setiap kelompoknya ya. Tidak perlu dikumpulkan di LMS, tetapi bagi yang sudah tidak perlu mengumpulkan lagi di LMS, tetapi silahkan mantapkan saja rencananya ingin seperti apa langkah selanjutnya ya. Kalau di sini kan sudah mulai terbayang, misalkan tadi yang bola-bola peyem nih. Nah, yang bola-bola peyem ini bisa mulai sebetulnya bisa mulai digarap dari sekarang, tapi mungkin untuk langkah pengerjaannya boleh nanti berbarengan saja dengan rekan-rekan yang lainnya ya. Jadi sekarang bisa dipersiapkan dulu, misalkan kira-kira nanti kalau ada adegan masaknya, mungkin mau menampilkan beberapa adegan memasaknya atau membuatnya, kira-kira siapa yang akan membuatnya dan sebagainya. Nah sekarang jadi lebih spesifik lagi nih, kan sudah ada pembagian peranan. Nah nanti lebih spesifik lagi nih, misalkan penulis naskah, ada berapa naskah nanti yang mau dibuat, misalkan apakah cukup satu naskah saja, atau misalkan seperti tadi nih yang kelompoknya ada mini drama dulu di awal. Nah otomatis kan akan ada 2 naskah yang berbeda ya dalam satu kesatuan. Nah, naskah dramanya di awal mau seperti apa? Jadi sudah mulai bisa disusun. Jadi ketika nanti ada kantung tugas lagi, tapi kemungkinan kantung tugas itu diberikan lagi di pekan depan ya. Jadi untuk pekan ini lebih ke dalam memantapkan konsep yang sudah direncanakan. Ya, ketika nanti ada kantung tugas lagi, Ananda bisa lebih siap lagi. Jadi sudah bisa langsung mengumpulkan nantinya ya. Oke, semoga semuanya bisa terrealisasikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan, boleh gunakan fitur raise hand. Oke, sepertinya semoga bisa dipahami ya semuanya. Nanti mohon kerjasamanya nih untuk 12 UPW1, karena yang hari ini kita bahas bersama-sama sudah keren ya, tetapi masih ada nih satu kelompok ya yang Madam belum dengar kehebatan idenya bakal seperti apa ya. Nah, kita sama-sama dukung teman-teman yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan, agar nanti semua karya dari 12 UPW1, semua kelompok ya, itu bisa kita apresiasi semuanya, karena harus satu kesatuan gitu. Jadi walaupun ini tugas kelompok, tapi tetap ya kalau ada satu kelompok ya teman kita belum berjalan progresnya, tetap kita usahakan bantu semampu kita ya, dengan cara apa, minimal mengingatkan atau memotivasi lagi teman-teman kita supaya memang semuanya nanti sebelum lulus sudah punya karya lagi gitu ya. Walaupun pasti kan sebelum ini Ananda sudah banyak berkarya kan. Nah, kalau di PKK di kelas 12 semoga nanti juga bisa meninggalkan karya terbaiknya gitu sebelum lulus ya kan. Baik, mohon izin untuk stop share. Kita ambil dokumentasi lagi ya, sekali lagi. Boleh diaktifkan kameranya. Oke, ada Zia, ada Ray, ada Vicky, Salwa. Luar biasa ya, terlihat sehabis fokus mencatat. Ada Amanda, Fahreza, Desi, Rima, Melani, Miswa, Nafa, Salsa, Elsa. Ayo, siapa lagi nih yang belum mengaktifkan? Segera diaktifkan ya, teman-temannya sudah menunggu nih untuk melihat wajah-wajah semangat dari Ananda lainnya. Yuk, yang belum ada Eli, Ratu, Iin, Endri, Sari, Giska, Evri, Nabila, Ani, Azmi ya.
Kalau Selfie katanya tadi lagi sakit. Oke. Yuk, bolehkah Madam ingin melihat wajah-wajah semangat belajar Ananda hari ini? Nih ya, hebat. Oke, Fahreza, kawan-kawan tampannya nih boleh diajak lagi semangatnya ya. Oke. Atau ini apa? Sepertinya memang sedang ada ini ya. Mungkin sedang ada kendala. Oke. Bolehkah diaktifkan kameranya Fahreza, Iin, Sari, Giska, Efri, Ani, Azmi? Oke. Siap. Oke, Madam minta waktunya sebentar ya untuk mengambil dokumentasi. Boleh disiapkan gaya terbaiknya. 1, 2. Sebentar, Vicky belum muncul nih. Oke, 3. Oke, terima kasih bagi Ananda. Semua yang telah hadir, yang telah aktif, yang telah menyampaikan hasil diskusi, hebat teman-teman sekelompoknya. Ya, semoga semua bisa terrealisasikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan ke Madam melalui Japri. Tetap semangat, sehat selalu semuanya. Mohon maaf kalau selama kelas virtual terdapat sikap atau tindak tutur Madam yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi pada kelas virtual selanjutnya. Sisa waktu pelajaran kita, silakan Ananda gunakan untuk mengeratkan konsep yang sudah didiskusikan bersama teman sekelompoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Madam. Oke, terima kasih kembali.